Kita akan cek suhu sesuai dengan protokol COVID-19. Akan maju satu-satu mulai sebelah ikut. Saya Ari Wibowo SPD nomor PPG 201502997059 dengan NIM PPG 2017114 program studi teknologi komputer dan informatika perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI akan siap melaksanakan UKIN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Sekian. Nah, gimana kabar kalian untuk pagi ini meskipun sudah menjelang siang? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Untuk doa, Bapak minta kepada Teten untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana untuk pagi ini? Total siswa ada 16 ya. Jadi semua ada Anissa, Vika, Cynthia, yang lainnya Bapak lihat masuk semua. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang rumus dan fungsi. Masih ingat apa aja dalam fungsi statistik yang sudah kalian pelajari? Anissa mungkin masih ingat? Untuk menghitung nilai tertinggi yaitu pakainya max ya. Untuk yang paling kecil yaitu pakainya min. Mungkin udah agak-agak lupa. Jadi fungsi-fungsi itu digunakan untuk menghitung perhitungan di dalam aplikasi Spreadsheet. Yaitu Bapak ambil contoh adalah aplikasi Excel atau Google Spreadsheet. Nah, untuk kali ini yaitu pembelajaran yang akan kita lakukan adalah tentang membuat grafik. Kalian pernah melihat penggunaan grafik itu dalam apa? Grafik itu yang gimana sih? Nah, supaya tidak bingung, kita lihat dulu. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa dilihat semuanya ke depan. Yang belakang kelihatan tanda. You have? Masih kelihatan? Oke, kalau masih kelihatan, tandanya mata kalian masih sehat ya. Nah, yang ke satu yaitu menganalisis data yang akan dilakukan pengurutan dengan tepat. Jadi data yang sudah disusun itu akan diurutkan sesuai dengan ketentuannya atau sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua yaitu menganalisis data yang akan dilakukan pemfilteran. Filter itu dimanakan? Yaitu dipilih data apa saja yang akan ditampilkan. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan beberapa grafik dengan baik. Di sini kalian akan membandingkan grafik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu menyeleksi data sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dengan teliti dan dengan baik. Jadi data-datanya itu diseleksi. Apa aja sih yang akan dibutuhkan? Contohnya adalah data sensus
tidak semuanya ditampilkan kan? Kalau ditampilkan otomatis banyak. Jadi bisa diseleksi si data-datanya itu. Kemudian selanjutnya itu yang kelima adalah membuat. Kalian tujuannya itu membuat grafik dari data yang sudah ada. Dengan apa? Dengan aplikasi spreadsheet. Yang keenam yaitu mengkreasikan grafik sesuai dengan tampilan yang lebih baik. Jadi grafik yang sudah dibuat itu di-customasi atau dibaguskan, diedit lagi supaya tampilannya lebih baik. Coba kalian lihat di sini. Nah, di sini kalian lihat ada apa aja ini? Yang sebelah kanan, yang kotak-kotak itu disebut dengan Grafik batang. tabel yang sebelah kanan, yang kotak ini. Kalau yang sebelah kirinya yang B ini disebut dengan diagram batang atau grafik batang. Nah, jadi data yang ada di sebelah kanan ini adalah daftar jumlah penduduk. Ini kalau kalian lihat lebih mudah yang mana untuk dibacanya? Yang A yaitu tabel dalam bentuk tabel atau yang B dalam bentuk grafik? B. Yang B. Batang. Kenapa bisa lebih mudah dibacanya? Ada yang tahu nggak? Kenapa yang B ini katanya lebih mudah untuk dibaca? Kita lihat. Kalau kita lihat data ini di data tabel, kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit itu mana? Kecamatan apa? Surabaya. Dengan melihat di mana? Di bagian kolom jumlahnya ya. Oke. Yang paling tinggi penduduknya itu yang mana? Gelis. Karena melihat di jumlahnya. Oke. Kalau melihat dengan yang di grafik ini, kalian akan lebih cepat lagi. Silakan lihat yang paling sedikit jumlah penduduknya mana. Kalian akan otomatis lihat yang tandanya tabelnya itu paling kecil, paling rendah si batangnya itu. Yang paling banyak penduduknya, maka akan lihatnya otomatis yang paling tinggi. Itu fungsi grafik, lebih mempresentasikan data dengan mudah atau dengan baik. Contoh-contohnya juga banyak. Kita lihat lagi next. Nah, di sini coba diperhatikan. Tadi dari tabel yang jumlah penduduk kita buat dalam bentuk grafik lingkaran di sini. Di sini coba dilihat yang sebelah kanan ya. Ini ada data penduduk sama yang sebelah kiri. Yang lebih mudah dibaca itu yang mana? Coba dilihat. Kalau yang ini bisa dibaca enggak yang ini? Kenapa enggak? Dibandingkan dengan yang sebelah sini, apa sih bedanya? Kan sama-sama bulat ya, sama-sama lingkaran. Kenapa di sini yang sebelah sini sebelah kiri ini agak susah dibaca? Kalau ada persenannya. Nggak ada persentasenya ya. Oke. Kalau di sini ada penjelasannya, betul. Yang Niko katakan. Jadi meskipun sama-sama dalam bentuk grafik, itu bisa beda dalam membacanya. Kalau si grafik itu tidak memiliki kelengkapan, contohnya di sini persentasenya. Kemudian coba kalian lihat di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada data penduduk sama datanya. Di sini ditampilkan dalam bentuk radar atau spiderweb. Ini kalian bisa membacanya enggak ini? Tidak. Masih bingung ya? Tapi bagi
Bagi orang yang memahaminya ini akan mudah dibaca. Jadi kesimpulannya apa? Tidak semua jenis grafik itu cocok untuk menampilkan data sesuai dengan data yang ditampilkannya. Jadi dalam hal pembuatan grafik ini kalian mesti menyesuaikan jenis data yang akan disajikan dengan tipe grafik yang akan digunakan. Padahal sama ya, datanya sama dengan dari sini semua nih. Datanya tabel penduduk, tapi bisa ditampilkan dalam bentuk batang, kemudian dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk yang lainnya. Penelitian dari TP memprediksi hasil yang berbeda dengan membuat 5 kondisi Bisa penggunaan grafik itu untuk hal-hal yang demikian bisa dilihat di sini. Menurut versi University of Technology and Design, data yang dihimpun pada Data dibentuk dalam kurva. pandemi corona diperkirakan akan berakhir dengan persentase 97%. Kita akan tahu bahwa ada sedang kenaikan penderita COVID dan sebagainya melalui grafik ya. Kalau dalam bentuk angka biasanya kita tidak tahu ini itu sedang naik atau sedang landai atau turun. Kita lihat contoh-contoh grafik atau jenisnya itu apa aja, kita lihat di sini. Nah, ini disebut dengan grafik chart. Grafik garis yang ini. Ini disebut dengan flow chart atau ya dengan ahli biasanya untuk teknik waterfall. Jadi grafiknya itu seolah-olah kayak air terjun ya. Nah ini dia, ada ini. Nah itu dia. Ini disebut pictogram. Dan picture icon. Histogram di sini. Ini biasanya dalam bentuk titik-titik yang menyebar. Di sini sebelum melakukan pembuatan grafik biasanya kita melakukan yang namanya sorting dan filtering. Gunanya untuk apa sih? Jadi untuk menseleksi atau memilihkan data yang ada, kemudian menseleksi atau memilih data-data yang akan ditampilkan. Itu fungsinya. Nah, di sini permasalahannya yaitu permasalahan kita bagaimana sih mengirimkan data berdasarkan kategori yang diinginkan. Jadi di sini misalkan ada sekumpulan data, kita pengen melihat nama siswa yang usianya misalkan 14 tahun saja dalam satu sekolah. Kalau tidak diseleksi kan agak susah ya kita melihatnya satu demi satu ya dicatat. Kalau zaman dulu ini ada ketemu. Tapi dengan adanya teknologi, analisis data di sini akan lebih mudah. Bagaimana penggunaannya? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana menyaring data sesuai dengan kebutuhan. Jadi datanya itu yang akan ditampilkan adalah data yang kita butuhkan saja. Di sini bisa dilakukan. Yang ketiga yaitu bagaimana menampilkan data dalam bentuk grafik. Jadi data yang sudah diseleksi tadi, sudah difilter, sudah disorting dan sebagainya ditampilkan dalam bentuk
bagan atau grafik, deskripsi, tebak warna ya. Di sini warna apa ini? Merah. Oke. Yang ini? Yang ini? Oh, ada konsen ini. Yang ini? Merah. Ya, oke. Langsung saja kita bagi kelompok. Nah, silakan bisa dilihat. Untuk kelompok 1 yaitu Pepe Valentino. Bisa dilihat semuanya. Kelompok 1 di sebelah sini. Oh, yang lainnya bisa cek sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD-nya dicek. Petunjuknya sudah jelas. Nah, ini dia tugasnya. Masing-masing kelompok silakan selesaikan, dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bapak kasih waktu 25 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan gabung. Teteh, bantunya boleh menghadap ke sini. Silakan. Duduknya boleh menghadap. Nah, ini lakukannya di laptop masing-masing. Di sini Bapak sudah membagikan file ke laptopnya ya. Di bagian desktop, coba dibuka yang pegang laptop. Bapak sudah mengkopikan. Di sini ya ada praktik analisis. Coba diklik. Materinya sudah Bapak upload di Google Class ya. Nah, di Google Class ini kalian bisa lihat, atau di HP kalian juga ada di Google Class. Di sini Bapak sudah membagikan analisis data atau file latihannya. Silakan dicek file materi ajarnya di Google Class. Nyalinya ini kan kita ingin apa nih tugasnya samping ini kamu kelompok 4 ya, bisa dipilih sini kelompok 4. Tunjukkan isi kelompok 4 sesuai dengan nilainya. Oh, maksudnya dipakai sama apa ini? Ya, ini dulu. Silakan ini. Yang lainnya isi ini dulu dibagi. Silakan. Apa? Oh, menyelesaikannya.
diurutkan ya. Set sampai sini tuh. Ditekan ininya, set. Ininya pindahkan ke atas tuh. Begitu. Setting kan. Ini sampai dengan setting coba dilakukan. Silakan. Ya, lanjutkan, betul. Ya. Ini judulnya dibuat. Judul dikasihnya apa ini? Titlenya nih. Dikasih ini data nilai ujian judulnya. Nah, kemudian apa untuk menampilkan? Ada di insert, kemudian apa? Lihat modulnya, coba lihat modul di Google Class. Coba dibaca. Kita sudah membagikan modul ya di Google Class itu. Nah, ini ada bahan objek fungsi database. Coba kalian sebagai panduannya bisa lihat di Google Class. Nih, panduannya sudah ada di sini. Nah, bisa dibaca, silakan. Grafik itu bagaimana? Grafik itu bagaimana? Langkah-langkahnya lewat HP juga bisa. Untuk kelompok 1 sudah selesai? Ini Bapak lihat. Coba ditampilkan ke depan. Nih Bapak cek dulu. Ada. Setelah di blok kan tadi sudah ya. Kemudian pilihnya ada di bagian menu mana untuk menampilkan grafik ini? Insert. Ada di insert, kemudian di filter untuk menseleksi kalau itu filter. Kalau untuk menampilkan grafik ini gimana? Ada di slide. Oke. Nah, kenapa nggak muncul? Sebab belum ada tabel yang diblok ya. Jadi muncul demikian. Oke, makasih banyak. Tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Belum. Ya, lewat dulu. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, oke. Kita lihat hasil kelompok 3. Nah, ini dia. Ini dia, coba lihat anggota kelompok yang lainnya. Ini hasil kelompok 3. Bisa jelaskan siapa yang mau menjelaskannya? Ya, boleh Diko. Berapa siswa yang ditampilkan di grafik kalian? 10. Ada 10. Yaitu tingkat ke 1 sampai 10. 1 sampai 10. Untuk kecamatannya, kecamatan mana yang ditampilkan? Kebutuhan, Jatibarang, Balongan, Argelis, Indramayu, Anjatan, Nah, untuk Balongan. tingkat ke 1 jatuh ke siapa yang paling tinggi di sini? Kebutuhan. Atas nama siapa? Adinda Fitriana. Oh, Adinda ya. Adinda Fitriani. Oke, di situ dengan tingkat ke 192.
Agnes. Nah, di sini ada sedikit keliru ya. Jadi yang di blok Adinda itu mestinya peringkat ke 102. Tapi masuk mungkin ke bloknya semua ya. Ke blok juga tadi. Padahal Adinda itu peringkat ke 102. Kalau Agnes itu ke 1, betul. Makasih banyak. Jadi sudah jelas ya untuk menampilkan grafik di sini. Silakan di customasi. Untuk kelompok 4, apakah sudah selesai? Coba bisa minta tolong dipasangkan kabelnya ke kelompok 4. Ini kelompok 2. Silakan dipasangkan. Oke, di sini hasil kelompok 4 yaitu menampilkan siswa yang asal kecamatannya mana aja? Berdasarkan Tanah Hawe ya. Di sini tidak semua data ditampilkan, hanya 2 kecamatan saja. Di sini yang paling tinggi yaitu atas nama siapa? Ini iya, dengan nilai 109. Oke, yang paling rendahnya siapa di sini? Yaitu yang paling kecil nilainya. Siapa? Salsa ya. Dengan jumlah nilai yaitu sejumlah. Untuk salsa ini jumlahnya ada yang 40 dan 52. Oke, udah bisa ya. Untuk yang lainnya udah pada bisa. Ada yang ditanyakan? Oke, Bapak cukupkan untuk latihan kali ini. Silakan diselesaikan. Untuk yang belum selesai, kesimpulannya bahwa untuk membuat grafik itu menggunakan apa aja langkahnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Silakan. Jadi untuk membuat grafik itu langkahnya ada di mana? Tolong duduk dulu semuanya. Bahwa untuk membuat grafik itu langkahnya yaitu dengan kalian lakukan blok dulu datanya, kemudian klik insert, kemudian pilih apa lagi? Pilih apa? Chat atau chat ya, kemudian dipilih jenis grafiknya ya, maka akan muncul. Tadi kalian sudah bisa membuatnya. Apabila kita ingin memilih data yang kita butuhkan, langkahnya kalian bisa melakukan dengan cara yaitu di blok, kemudian apa lagi? Pilih data, kemudian pilih filter. Oke. Kemudian apabila kita ingin mengurutkan data dari peringkat 1 sampai ke bawah, langkahnya dengan cara apa? Coba pikir. Dengan apa? Misalkan datanya masih acak nih, pengen diurutkan peringkat 1 sampai dengan peringkat ke bawah. Langkahnya bagaimana? Di blok, kemudian data, kemudian pilih apa lagi? Filter, kemudian filter itu untuk menseleksi data. Kalau untuk mengurutkan data pakainya apa? Sorting, betul. Itu ya. Ya, makasih banyak. Silakan LKPD kalian kumpulkan ke depan. Jangan lupa tulis nama dan anggota kelompoknya. Sudah. Oke. Kali ini Bapak ingin mengetes pengetahuan kalian. Coba cek WA kalian. Kalian buka link kuisnya. Lakukan kuisnya.
5 menit lagi. Silakan. Satu siswa lagi yang belum ya. Siapa? Oke, sudah semua ya. 30. Jadi sudah Bapak lihat hasilnya. Nah, untuk yang nilainya di bawah KKM, nanti kalian coba latihan lagi. Ya, diulang kembali sampai nilainya melewati KKM. Tolong yang nilainya di atas 70 atau 70 bantu temannya yang masih di bawah KKM atau mempelajari pelajaran selanjutnya. Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi itu? Bahwa untuk melakukan penyajian data itu dapat dilakukan dengan menggunakan apa saja tadi, yaitu menggunakan grafik dan juga fungsi-fungsi database. Halo semuanya? Apakah bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata kalian? Insya Allah. Kendalanya di bagian mana? Kalau untuk menampilkan grafik tadi, apa kendalanya tadi apa? Ngebloknya susah, sebab tidak pakai mouse ya. Nanda, ada kendala tidak? Ya, ada kesulitan nggak? Di bagian mana? Oh, nggak bisa bisa dipicit. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang pemrograman visual. Ya, contohnya adalah membuat game, membuat program atau sebagainya, itu bisa menggunakan aplikasi programming visual. Jadi tinggal diklik sudah bisa aplikasinya. Nanti kalian bisa pelajari di bab selanjutnya di bagian sini, algoritma dan pemrograman ya. Nanti kalian bisa diklik di situ, pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Oke. Kalau begitu silakan kalian duduk. Pimpin doa untuk pulang. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya ya, walaupun sedikit juga. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya. Silakan dipimpin doa oleh Niko. Silakan kok. Siap berdoa dalam dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan posisinya diperhatikan.